Jika di kulkas kalian memiliki hiasan atau tempelan kulkas seperti ini, di balik hiasan tempelan tersebut ada sebuah magnet yang dapat menempel di kulkas. Atau perhatikan kancing pada tas atau dompet kalian. Di kancing tersebut juga terdapat magnet. Kereta maglev dan bel listrik juga menerapkan konsep magnet loh. Untuk lebih jelasnya yuk simak video ini sampai akhir dan selamat belajar. Di video ini kita akan membahas tentang medan magnet, percobaan Oersted, hukum Biot-Savart, induksi magnet pada kawat lurus berarus, pada kawat melingkar berarus, pada solenoida dan toroida. Seperti yang kita ketahui, magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain seperti besi dan baja. Ada berbagai macam bentuk magnet seperti magnet batang, magnet magnet jarum, magnet silinder, dan lainnya. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Dua magnet dengan kutub sejenis saling tolak-menolak jika didekatkan, dan dua magnet dengan kutub tidak sejenis saling tarik-menarik jika didekatkan. Medan magnet. Ketika serbuk besi ditaburkan di sekitar magnet, serbuk besi tersebut akan membentuk pola tertentu. Pola yang terbentuk tersebut menandakan adanya medan magnet. Medan magnet adalah ruang di sekitar benda yang bersifat magnet yang masih dipengaruhi gaya magnet. Arah garis gaya magnet dari kutub utara menuju kutub selatan. Semakin dekat sebuah posisi dari magnet, maka semakin besar medan magnetnya. Ditunjukkan dengan semakin banyak jumlah garis gaya magnetnya. Percobaan Oersted. Hans Christian Oersted pada tahun 1819 melakukan percobaan dengan meletakkan jarum kompas di dekat kawat yang tidak dialiri arus listrik. Oersted melihat bahwa jarum kompas tidak menyimpang seperti pada gambar 1. Selanjutnya, ketika jarum kompas diletakkan di dekat kawat yang dialiri arus listrik, maka jarum kompas menyimpang dari posisi semula seperti pada gambar kedua. Ketika arus mengalir ke bawah, maka jarum kompas menyimpang ke kanan, dan ketika arus mengalir ke atas, maka jarum kompas menyimpang ke kiri. Berdasarkan percobaan tersebut, kesimpulan percobaan Oersted, di sekitar kawat penghantar yang dialiri arus listrik terdapat atau timbul medan magnet. Arah gaya magnet yang menyimpangkan jarum kompas bergantung pada arah arus listrik yang mengalir pada kawat. Besarnya medan magnet di sekitar kawat berarus listrik bergantung pada kuat arus listrik dan jaraknya terhadap kawat. Hukum Biot-Savart. Dua ilmuwan dari Prancis, Jean-Baptiste Biot dan Félix Savart, melakukan percobaan untuk menentukan besar medan magnet di suatu titik di sekitar kawat berarus. Dari percobaan tersebut disimpulkan bahwa hukum Biot-Savart, besarnya kuat medan magnet berbanding lurus dengan kuat arus listrik I berbanding lurus dengan panjang kawat dl berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar titik P ke elemen kawat penghantar R sebanding dengan sinus sudut apit antara arah arus dengan garis hubung antara titik P ke elemen kawat penghantar. Secara matematis dirumuskan dB sama dengan KIDL sin theta per R kuadrat, atau dB sama dengan mu0 per 2pi kali IDL sin theta per R kuadrat. Induksi magnet. Induksi magnet pada kawat lurus berarus listrik. Sebuah kawat lurus berarus listrik akan menimbulkan induksi magnet dengan arah sesuai dengan kaidah tangan kanan, dengan arah ibu jari menunjukkan arah arus dan keempat jari yang lain menunjukkan arah medan magnet.
Maka dengan menggunakan kaidah tangan kanan untuk kawat lurus berarus listrik ke arah atas, arah medan magnet di sebelah kanan kawat masuk bidang kertas dan di sebelah kiri kawat keluar bidang kertas. Secara matematis, induksi magnet pada kawat lurus berarus listrik dirumuskan B sama dengan mu0 I per 2 pi A, dengan B besar induksi magnet satuannya Tesla, I besar arus listrik satuan ampere, A jarak titik ke kawat satuan meter, mu0 permeabilitas magnet besarnya 4 pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Contoh soal. Tentukanlah arah induksi magnetik di titik A pada gambar di bawah ini. A. Dari gambar A terlihat arah arus ke kiri dan titik A berada di bagian atas kawat. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, maka di bagian atas kawat induksi magnet mengarah masuk bidang kertas. Di bagian bawah kawat induksi magnet mengarah keluar bidang kertas. Jadi arah induksi magnetik di titik A masuk bidang kertas. B. Dari gambar B terlihat arah arus ke atas dan titik A berada di sebelah kiri kawat. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, maka arah medan magnet di sebelah kiri kawat mengarah keluar bidang kertas. Jadi, arah induksi magnetik di titik A keluar bidang kertas. Contoh soal. Sebuah kawat lurus panjang dialiri arus sebesar 5 ampere. Tentukan besar medan magnet yang berjarak 5 cm dari kawat tersebut. Diketahui I, R, mu0. Ditanya B. Jawab. B sama dengan mu0 I per 2 pi A. Kita masukkan nilainya. Maka dihasilkan B sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Jadi besar medan magnet pada kawat tersebut adalah 2 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Contoh soal. Dua buah kawat penghantar lurus sejajar dialiri arus listrik seperti tampak pada gambar. Tentukan letak titik P yang induksi magnetiknya sama dengan 0. Diketahui. Ditanya letak titik P adalah jika BP sama dengan 0. Jawab. Langkah pertama, kita gambarkan dulu arah medan magnet di antara dua kawat. Dari gambar terlihat bahwa di antara dua kawat arah medan magnetnya berlawanan, sehingga letak titik P berada di daerah tersebut. Sehingga A1 sama dengan X dan A2 sama dengan 6 min X. BP sama dengan 0, BP sama dengan B1 min B2, sehingga B2 sama dengan B1. Kita masukkan persamaannya dan didapatkan X sama dengan 2 cm. A1 sama dengan X sama dengan 2 cm di kanan I1, dan A2 sama dengan 6 min X sama dengan 4 cm di kiri I2. Jadi letak titik P adalah 2 cm di kanan I1 dan 4 cm di kiri I2. Induksi magnet pada kawat melingkar berarus listrik. Sebuah kawat melingkar yang dialiri arus listrik akan menimbulkan induksi magnet dengan arah sesuai dengan kaidah tangan kanan, dengan ibu jari menunjukkan arah induksi magnet dan keempat jari menunjukkan arah arus listrik. Dan besarnya induksi magnet pada kawat melingkar adalah B sama dengan mu0 I per 2A, dengan B sama dengan induksi magnet satuannya Tesla, I sama dengan arus listrik satuannya ampere, A jarak titik ke kawat satuannya meter, mu0 permeabilitas magnet, mu0 sama dengan 4 pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Contoh soal. Tentukanlah arah induksi magnetik di titik A pada gambar di bawah ini.
Pada gambar A, kawat melingkar diletakkan secara horizontal dengan arah arus berlawanan arah jarum jam dan titik A berada di pusat lingkaran. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, jika I berlawanan arah jarum jam, maka B arahnya ke atas. Jadi, arah induksi magnetik di titik A ke atas. B. Pada gambar B, kawat melingkar diletakkan secara vertikal dengan arah I berlawanan arah jarum jam dan titik A berada di pusat lingkaran. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, jika I berlawanan arah jarum jam, maka arah induksi magnetik ke kanan. Jadi, arah induksi magnetik di titik A ke kanan. Contoh soal. Titik O adalah pusat lingkaran yang diameternya 4 cm seperti terlihat pada gambar berikut. Jika kuat arus yang mengalir pada kawat adalah 40 ampere, tentukan medan magnet di titik O. Diketahui D, A, I, dan mu 0. Ditanya B. Jawab. Terlihat pada gambar, kawat melingkar tidak satu lingkaran penuh. Jika N adalah jumlah lilitan, jumlah satu lilitan sama dengan satu lingkaran, sehingga N sama dengan 3/4. Besar medan magnet di titik O yang dihasilkan kawat melingkar adalah B sama dengan 3/4 mu 0 I per 2A. Didapatkan 3pi kali 10 pangkat min 4 Tesla. Jadi, besar medan magnet pada kawat tersebut adalah 3pi kali 10 pangkat min 4 Tesla. Induksi magnet pada solenoida. Solenoida adalah lilitan kawat yang membentuk kumparan. Jika solenoida dialiri arus listrik, solenoida memiliki sifat yang sama seperti magnet batang, yaitu mempunyai kutub utara dan kutub selatan. Arahnya dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan, dengan ibu jari menunjukkan arah induksi magnet arah utara dan keempat jari lainnya menunjukkan arah arus. Besarnya induksi magnet pada pusat solenoida adalah B sama dengan mu 0 IN per L. Besarnya induksi magnet pada ujung solenoida adalah B sama dengan mu 0 IN per 2L. Dengan B sama dengan induksi magnet satuannya Tesla, I besar arus listrik ampere, N banyak lilitan, L panjang solenoida, mu 0 permeabilitas magnet. Contoh soal. Solenoida yang terdiri atas 10 lilitan tiap cm dialiri arus listrik 8 ampere. Tentukan medan magnet A di pusat solenoida, B di ujung solenoida. Diketahui N per L 10 lilitan per cm, I sama dengan 8 ampere. Ditanya A, BP, B, BU. A. Medan magnet di pusat solenoida. BP sama dengan mu 0 I N per L. Kita masukkan nilainya sehingga didapatkan BP sama dengan 3,2 pi kali 10 pangkat min 3 Tesla. B. Medan magnet di ujung solenoida. BU sama dengan setengah BP, sehingga didapatkan BU sama dengan 1,6 pi kali 10 pangkat min 3 Tesla. Induksi magnet pada toroida. Toroida adalah kumparan yang dilekuk sehingga membentuk lingkaran. Jika toroida dialiri arus listrik, maka akan timbul garis-garis medan magnetik membentuk lingkaran di dalam toroida. Besar induksi magnet pada toroida ditentukan dengan persamaan B sama dengan mu 0 IN per 2 pi A, dengan B besar induksi magnet satuannya Tesla, I besar arus listrik satuannya ampere, N banyak lilitan, A jari-jari toroida, mu 0 permeabilitas magnet. Contoh soal.
Toroida dengan 100 lilitan dan berjari-jari 10 cm dialiri arus 3 ampere. Tentukan besar medan magnet di dalam sumbu lilitan toroida. Diketahui N, A, dan I. Ditanya B. Jawab. Dengan mu 0 IN per 2 PA. Kita masukkan nilainya sehingga didapatkan B sama dengan 6 kali 10 pangkat min 4 Tesla. Jadi besar medan magnet pada toroida adalah 6 kali 10 pangkat min 4 Tesla. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.